Swastiastu lem, engkene kabare jek serem gitu wae bedikna tegang pangsing enggal wak gelem enggal metanem nyin kaki aja nginem siap iban cingut yang cang subak usem kini berarti cang ne ada problem wak teko to ngai cang sing idang medem meskinya wak teko to bikin cang adem. Necang masalah terkait pengelolaan seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya pang selalu bikin kesemsem pang sing gaek kelakuan ande ngai masem gitu nyingut jenis gaet dalam yen wa dari pemimpin takabur maka wa akan cepat terkubur. Tetapi kalau wa jadi pemimpin yang jujur, wa akan hidup subur dan makmur karena wa sudah memegang yang namanya prinsip pemimpin berintegritas, akuntabilitas, dan menuju pengelolaan aset atau sumber daya yang berkualitas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya. Oke, selamat malam teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa. Izinkan kali ini saya akan mempresentasikan materi modul 3.2.A.6 demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oke, nama saya sendiri adalah Iwayan Swece, CGP Angkatan 6 dari SMKN 1 Tabanan. Berikut ini adalah Bapak fasilitor kita, Bapak Gusti Ketut Atmaje dan Bapak pengajar praktek kita, Bapak Gede Putra Aryawan. Oke. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran khusus dari modul 3.2 ini adalah: pertama, CGP dapat menganalisis visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Oke, berikutnya adalah penugasan. Menganalisis video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Yang pertama, kira-kira apakah visi sekolah dari tempat guru dalam video tersebut? Nomor dua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Nomor tiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam video tersebut? Berikutnya, nomor 4, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Terus yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam video tersebut. Terus 6, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah tayangan video yang saya screenshot dari analisis video tentang pemanfaatan aset dengan bagja yang disampaikan oleh Ibu Yuni Widyastuti M.PSI.T. Oke, kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut? Visinya adalah terwujudnya siswa yang berkarakter kreatif dan mandiri dalam merdeka belajar. Berikutnya, apa prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Lanjut. Oke. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Oke, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar menjadi penyemangat murid secara berkelanjutan? Itulah pertanyaannya ya. Berikut kegiatan
Berikutnya adalah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut yang menggunakan alur bagja. Oke. Yang pertama ada B, yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Itu ada dua pertanyaan. Lalu tindakannya, yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. Nomor dua, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang meningkatkan semangat belajar. Terus yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar dan mendiskusikan dengan murid. Lanjut. Oke. Bagian yang berikutnya adalah A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar. Kedua, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid. Jadi tindakan atau jawabannya adalah 1. Guru minta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai dengan kelasnya, sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas yang membuat semangat. Nomor 4, guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa yang mereka sukai dari kelas sendiri dan kelas 2 dan 6. Yang tiga adalah G atau gali mimpi. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar murid? Terus yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Tindakannya adalah guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Kedua, guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Yang ketiga, guru meminta murid untuk mempresentasikan kelas impian mereka. Oke. Yang berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan guru dan murid untuk mewujudkannya? Jadi tindakannya adalah yang pertama, guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Nomor dua, guru membantu murid menulis impian di papan tulis. Sekarang tahapan bagian yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan ini? Yang kedua, kapan akan melaksanakan kegiatannya? Terus yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana? Jadi tindakannya adalah yang pertama, guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menentukan waktu kapan untuk mewujudkan rencananya. Ketiga, murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. Oke. Sekarang apa peran pemimpin yang tergambar dari video tersebut? Oke. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya sebagai berikut. 1. Mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang ada demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kedua, guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi
Yang ketiga, guru berfokus pada kelebihan dan aset sosial sekolah dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Nomor 4, guru fokus pada habits dan tidak sekedar mengejar standar. Oke, berikutnya adalah apa saja modal utama. Apa saja modal utama dalam kegiatan seorang oleh pemimpin pembelajaran, lalu bagaimana cara pemanfaatannya. Ini terkait dengan 7 aset yang kita miliki, yang sekolah miliki. Yang pertama, ada model atau aset manusia. Yang pertama adalah adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung. Yang kedua, memanfaatkan kecerdasan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Pemanfaatan nomor 3, memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan murid untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Terus, manfaat nomor 4 adalah memanfaatkan keragaman murid yang siap dikembangkan. Nah, itulah apa saja modal yang bisa dimanfaatkan oleh seorang pemimpin dalam melakukan aksi nyata terkait dengan 7 aset. Oke, aset atau modal berikutnya adalah modal sosial. Yang satu, cara memanfaatkannya adalah menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Cara nomor 2, bekerja sama dengan wali kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi di kelasnya. Oke, sekarang aset atau modal yang ketiga adalah modal fisik. Pemanfaatan adalah memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Nomor 2, memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Nomor 3, memiliki kelas yang luas sehingga murid maksimal dalam berkreasi. Oke. Modal atau aset yang berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Itu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Oke, modal berikutnya ada modal agama atau budaya. Cara memanfaatkannya adalah memanfaatkan sikap santun dan gotong royong siswa yang sudah membudaya untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Oke. Yang keenam ada modal politik. Itu cara memanfaatkannya lah memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Aset atau modal yang terakhir adalah modal finansial. Cara memanfaatkannya adalah memiliki dana bantuan operasional sekolah dan iuran dana komite yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Ini prioritas pembiayaan ya. Oke, teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa, itulah presentasi singkat dari materi saya di modul 3.2 A.6. Itu tentang pengambilan berbasis sumber daya ya. Oke, thanks for watching. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Puji Tuhan, haleluya. Buddha Maha Pengasih, Allahu Akbar. Salam Namo